Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Setiap. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu BTS atau Base Transceiver Station. Nah, di sini dapat dilihat pengertian dari BTS atau Base Transceiver Station. BTS atau Base Transceiver Station adalah stasiun pemancar secara bahasa. Kadang bisa disebut juga dengan base station dan radio base station. BTS sendiri adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Jadi tugas utama BTS sendiri itu pun adalah sebagai penunjang alat telekomunikasi. Nah, tugas utamanya adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Kemudian, sinyal radio tersebut akan dirubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Nah, di sini kita jelaskan dulu apa atau macam-macam tower BTS. Nah, tower BTS itu memiliki tiga macam, yaitu tower 4 kaki, tower 3 kaki, dan tower 1 kaki yang biasa ada di Indonesia. Nah, yang pertama adalah tower 4 kaki atau rectangular tower. Nah, sesuai dengan namanya, tower ini memiliki 4 kaki. Karena konstruksinya yang kokoh, tower ini dapat diharapkan memiliki kekuatan yang optimal untuk menghindari kemungkinan roboh. Mungkin secara di Indonesia, tower ini biasa dipakai uh, untuk sinyal utama, seperti mungkin di daerah-daerah yang bukannya luas, uh, dan untuk banyak perangkat. Nah, ini kedua, tower 3 kaki atau triangle. Nah, tower triangle ini memiliki 3 pondasi tower. Tiap pondasi disusun beberapa potongan berkisar 4-5 meter untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misal, roboh, sebaiknya tower ini memakai besi yang berdiameter di atas 2 cm. Nah, rata-rata tower ini tingginya itu 40 meter dan maksimal 60 meter. Nah, makin pendek tower, tingkat keamanannya lebih tinggi. Nah, biasanya kita jumpai tower-tower ini seperti mungkin di pemukiman atau di sawah ataupun ya banyak lainnya yang bisa kita lihat. Nah, kelebihannya menara ini komponennya lebih ringan sehingga menghemat biaya produksi dan pengangkutan. Makanya rata-rata eh, provider atau penyedia layanan telekomunikasi memakai tower triangle. Nah, yang ketiga, tower 1 kaki atau pool atau monopul. Nah, sebenarnya tower di sini nggak direkomendasiin karena banyak kurangnya. Dalam penerimaan sinyal tergolong tidak stabil, mudah goyang, dan mengganggu sistem koneksi data yang berakibat pencaharian di komputer terjadi secara terus-terusan, seperti mungkin buffering. Nah, tower ini ada dua macam. Nah, yang pertama dibuat dengan pipa atau plat baja tanpa spanner dengan diameter 40 cm sampai 50 cm dan rata-rata tingginya itu 42 meter. Nah, kedua tower yang dibuat dengan spanner yang menurut ahli perbuatannya tidak melebihi 20 meter. Nah, biasanya tower pool atau monopul ini kita sering jumpai di ya mungkin di sekitar pemukiman ada. Nah, mungkin lebih kebanyakan di jalan raya.
Seperti mungkin untuk kebutuhan CCTV jalan, seperti yang pernah kita lihat tower Bali Fiber. Nah, itu biasanya dipasang di pemukiman atau di jalan untuk kebutuhan CCTV dan yang lainnya. Nah, berikut apa aja sih yang ada di dalam tower BTS? Nah, yang pertama antena sektoral. Nah, apa sih itu antena sektoral? Antena sektoral adalah perangkat jaringan wireless yang memiliki kemampuan menyebarkan sinyal secara direksional atau searah dengan gain yang jauh lebih tinggi daripada pola pemancaran omnidireksional, menyebarkan membentuk area lingkaran yaitu 10 sampai 19 dB. Nah, antena sektoral ini umumnya menyebarkan sinyal hingga jarak 6 sampai 8 km. Nah, tentunya memperhatikan tingkat ketinggian pemasangan saat instalasi. Jadi, kita memasang antena ini itu harus sesuai. Jadi, tidak boleh asal pasang. Nah, selain itu, antena sektoral ini memiliki sudut pancaran 45 sampai 180 derajat, tergantung spesifikasi dan konfigurasi yang dimiliki. Nah, antena sektoral umumnya diinstalasi sebagai access point karena pada awalnya ditunjukkan sebagai penyebar koneksi dengan pemanfaatan dapat mengembangkan area jaringan yang lebih luas melalui jaringan wireless. Nah, mungkin kebanyakan untuk tower-tower di Indonesia ini mungkin untuk yang skala kecil sampai menengah itu biasanya mungkin pakai antena sektoral. Oke, next. Nah, ini antena microwave. Nah, antena gelombang microwave itu pada dasarnya adalah perangkat yang dirancang untuk mengirim atau menerima sinyal gelombang mikro. Nah, sinyal-sinyal ini merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 1 meter hingga 1 mm, frekuensi antara 300 MHz atau 0,3 GHz dan 300 GHz. Antena ini berfungsi dengan mengubah tenaga listrik menjadi radio dan sebaliknya. Nah, pemancar dihubungkan ke antena yang menghasilkan arus listrik, menyebabkan antena memancarkan energi ini sebagai gelombang elektromagnetik. Sebaliknya, ketika antena menerima gelombang elektromagnetik, ia menghasilkan arus yang dapat diinterpretasikan oleh penerima. Oke, next. Nah, ini shelter. Nah, shelter ini biasanya untuk menyimpan perangkat-perangkat atau peralatan atau semacamnya, atau rak. Nah, biasanya disimpan itu di dalam shelter. Nah, setiap tower itu biasanya ada shelter yang dalam skala kecil, ada yang skala besar. Nah, biasanya yang skala kecil ini biasanya penyediaannya itu belum terlalu banyak. Sepengalaman saya seperti itu. Nah, yang keempat, microwave system. Nah, microwave system ini ada dua, yaitu indoor unit atau IDU dan outdoor unit atau ODU. Nah, indoor unit itu apa sih? Nah, indoor unit itu merupakan perangkat transmisi yang berfungsi menerima data yang berasal dari IDU atau outdoor unit yang kemudian disalurkan kembali menuju BSC atau sebaliknya. Nah, BSC itu seperti inti lah, inti dari semuanya. Nah, oleh karena itu, IDU memiliki fungsi sebagai modem, modulator, dan demulator. Nah, fungsi dari modem itu sendiri, yang pertama, modulasi. Nah, modulasi itu proses menumpangkan sinyal informasi atau data pada sinyal pembawa carrier agar dapat dikirimkan ke penerima melalui media transmisi. Nah, dan demodulasi adalah proses memisahkan sinyal informasi atau data dari sinyal pembawa agar dapat dibaca oleh penerima.
Sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi itu berupa sinyal analog. Sementara data yang kita kirimkan itu berupa sinyal digital maupun analog juga sih. Sehingga dalam prosesnya perlu dilakukan proses modulasi dan demodulasi. Nah, IDU ini itu tidak dapat dipasang di outdoor karena ini peruntukannya itu untuk di dalam indoors, mungkin ditaruh di dalam rak atau ditempatkan di dalam shelter tadi, yaitu tidak diperuntukkan untuk perangkat di outdoor. Oke, next. Nah, ini ada perangkat khusus untuk outdoor. Nah, ini disebutnya ODU. Nah, ODU ini adalah perangkat transmisi yang dipasang di belakang antena. Nah, fungsi ODU ini untuk meneruskan data dari antena menuju IDU. Juga untuk meneruskan data dari IDU menuju antena untuk kemudian ditransmisikan. Sama halnya seperti IDU. Jadi, dari ODU ke IDU, nah dari IDU ke ODU lagi. Jadi dia sebagai penghantar lah istilahnya. Oke, next. Nah, yang kelima ada rectifier system. Nah, rectifier system ini merupakan suatu rangkaian alat listrik untuk mengubah arus listrik bolak-balik atau AC atau alternating current menjadi arus searah atau DC, direct current, yang berfungsi untuk memberikan tegangan DC. Nah, di dalam rectifier itu terdapat sebuah baterai yang berfungsi untuk menyimpan tegangan DC. Jadi ini sebagai sumber elektriknya lah, sumber listrik. Nah, yang keenam baterai. Nah, dalam BTS atau base transceiver ini terdapat baterai yang gunanya sebagai cadangan power apabila terjadi pemadaman listrik atau mungkin gangguan listrik. Biasanya tuh kalau di dalam BTS sendiri, nah ketika listrik mati, otomatis baterai itu membackup, biasanya terdetek di monitoring. Nah, ketahanan baterai ini bisa mencapai 3 sampai 4 jam. Jadi, baterai ini sangat penting dalam proses berjalannya perangkat-perangkat yang ada di dalam BTS itu sendiri. Oke, next. Nah, ini DNSPER atau penangkal petir. Nah, ini merupakan alat yang digunakan untuk melindungi tower dari sambaran petir. Nah, ini feeder. Feeder itu merupakan kabel besar yang dijadikan sebagai media gelombang radio antara BTS dengan antena sektor. Nah, ini pasti kita untuk eh, mencapai sesuatu pasti membutuhkan media. Nah, ini medianya itu kabel feeder, sebutnya kabel feeder. Nah, jadi pada kesimpulan presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa base transceiver station ini sangat penting untuk mendukung komunikasi nirkabel. Nah, penambahan menara BTS dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal, esensial untuk mendukung perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Jadi mungkin dengan banyaknya BTS atau Base Transceiver Station ini menunjang kita untuk apalagi sekarang eh, zamannya udah zaman era digital. Jadi eh, penambahan atau memperbanyak menara BTS ini dapat meningkatkan kita untuk eh, menjadi yang lebih baik untuk eh, telekomunikasi. Nah, berbagai jenis tower BTS seperti tower 4 kaki, 3 kaki, dan 1 kaki memiliki
kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nah, itu tergantung pada kebutuhan dan lingkungan. Misalkan, eh, apalagi khususnya di Jakarta, karena mungkin tempatnya itu sudah padat, karena tower 4 kaki atau tower triangle itu biasanya kan membutuhkan tanah yang luas. Nah, biasanya dengan menutupi itu, biasanya dipakailah tower monopul atau 1 kaki. Nah, komponen-komponen utama BTS seperti antena sektoral dan antena microwave itu sangat penting dalam mentransmisikan sinyal gelombang tinggi. Microwave system terdiri dari indoor unit atau IDU dan outdoor unit atau ODU, mengelola proses transmisi sinyal mikro. Sementara rectifier system, baterai, dan komponen lainnya seperti shelter, tower sentral, dan Nesper adalah pendukung keandalan dan ketahanan daya BTS. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau salah dalam memberikan informasi. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.